Ini katanya kesurupan disantet satu keluarga. Hai Jiganers, kembali lagi bersama aku Heretsu. Kali ini dengan segmen yang berbeda, kita akan bedah horor bersama Kang Syarif. Kang Syarif ini kita sudah lama explore ke tempat-tempat horor, tempat-tempat terbengkalai, dan kita selalu didampingi oleh Kang Syarif. Dan kali ini aku meminta bantuan Kang Syarif untuk menelaah video kiriman dari kalian. Mudah-mudahan Kang Syarif atau kita bisa menemukan hal-hal gaib yang terbaca oleh Kang Syarif, jadi bisa menjelaskan kepada kalian. Kita lanjut saja ke bedah horor yang pertama, ada dari siapa? Tapi sebelum lanjut membahas videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng channel ini. Siti Eliani, Assalamualaikum Karetsu dan Kavani. Waalaikumsalam. Ini aku dapat video dari Instagram. Kira-kira itu real atau enggak ya? Soalnya itu tempat di rumah sakit. Tolong jelasin. Nah, berarti orang-orang tuh udah punya mindset di rumah sakit tuh pasti ada sesuatu gitu kan. Kita lihat saja videonya langsung. Oh, oke. Serem banget nih di rumah sakit. Wow. Oke. Ini pintu mungkin dari tadi sudah dimainin dan pasien ini ya sadar dan dia tuh ngambil HP terus merekam karena saya kontakkan. Karena dari tadi. Oh, kamu merinding. Ini ada yang aneh juga kan? Nih lihat tuh. Ada yang sesuatu di sini yang putih-putih. Pas ini kan tertutup kehalangin. Orang-orang tuh ngehnya ke sini. Ini kenapa katanya ada yang putih tiba-tiba ada di sana? Nah, tapi aneh banget kan, ini pintu berat ya kan? Lumayan dari besi lah, kira-kira mungkin atau kayu yang gede lah. Bisa sekuat itu digerakkan. Misalkan secara logis ya, itu kena angin, kayaknya nggak mungkin sekuat itu gitu. Terus kalau misalkan ada orang di sana, ngapain, nggak ada kerjaan banget? Nggak ada kerjaan gitu. Dan ya kalau aku nggak lihat apa-apa, tapi mungkin Kang Syarif bisa melihat ada sesuatu, karena Kang Syarif merasa merinding gitu. Ya. Kalau ini saya melihat astral benar kan yang mainin. Karena ngontak ke sini ada astral yang mainin. Saya lihat tuh sosoknya kayak anak-anak ya. Kayak anak di bawah 5 tahun lah baru bisa jalan gitu. Wow. Jadi bukan bayi kalau saya lihat. Kenapa mainin itu? Emang kebiasaan itu anak-anak suka yang main-mainin ya? Iya, karena posisinya kalau astral itu suka diakuin ya kalau mereka ada gitu kan. Jadi pengen dianggap eksis gitu, ada gitu kan? Pengen dianggap eksis seperti itu. Nah ini kayaknya real ya, bagus. Real. Tapi anak sekecil itu bisa menggerakkan pintu gede gini ya? Ya itu kecil juga kan, masalahnya astral ya. Iya. Jadi bukan berarti astralnya itu kecil. Oh iya betul-betul. Jadi meniru lah gitu. Meniru, berarti si jin itu bisa menyerupai anak kecil gitu, maksudnya bisa menyerupai genderuwo kayak gitu kan, bisa merubah wujud ya Kang ya? Ya bisa, karena mungkin posisinya dia ada di, kalau ini kan konteksnya rumah sakit, pasti banyak anak bayi gitu kan, anak kecil, meniru lah seperti itu gitu. Betul. Ini apakah cuman iseng doang atau cuman pengen menakuti ini Kang? Kadang-kadang kita nggak tahu ya mereka iseng atau tidak, tapi yang saya tahu tentang karakter jin itu ya iseng seperti ini gitu. Tapi ada juga yang kayak yang nggak sengaja gitu kan. Iya. Ketika mereka main kita lihat gitu kan. Oh iya betul. Padahal nggak bermaksud untuk menampakkan kayak gitu ya mungkin sebetulnya. Ini dari Denny Mars. Ini katanya kesurupan disantet satu keluarga. Tolong doain ya teman-teman Ziganers. Ini berlaku di Malaysia, di kampung saya. Adiknya yang laki-laki sudah gara-gara disantet jin Thailand. Jin Thailand di mana-mana, di tiap negara pasti ada jinnya. Ada ya. Ini lihat. Oke gitu. Ini negeri seberang ya. Iya. Oke. Tunggu kau, orang nak tengah beg, mana nak tengah beg? Alia Maisara.
Sen deh. Tak apa sepupu dia ada tiga apa. Itu bodoh. Mana ni? Adik, bukan adik. Oh, lupa dah ya. Bukan adik. Adik, no. Yang itu dia. Pakai adik, no. Oh, my God. Loncat. Membahayakan Mesti banget. ada dia suruh jatuh. Kau tidak mampu aku di rumah tu. Sungguh, bawa dia naik. Alah. Romen. Oh, Berhenti. Oh, biar romen. Oh, biar romen. Ya, biar. ini kesurupannya apa ya, barbar banget, bisa Jadi membahayakan si ceweknya ya. Iya. Kalau misalkan itu sijinya jaya, dia bisa menjatuhkan diri sendiri gitu kan. Iya. Yang sakit bukan sijinya tapi si manusianya kan. Ya seperti itu Kang. Mm-mm. Jadi yang bahaya itu ketika ada yang kerasukan gitu ya. Iya. Dia tidak makan, tidak minum atau menyakiti diri sendiri, yang itu yang bahaya. Tapi bahasa jinnya itu tidak bisa membuat orang tidak ada gitu, tidak bisa. Tidak Menyambut bisa. itu kan. Tidak bisa. Yang mereka bisa hanya seperti ini. Dan ini kalau saya lihat memang ada energi negatif yang sengaja dimasukkan ke rumah gitu. Oh. Ini benar, ini Benar. benar. Ada something yang sengaja energi asing dimasukkan ke rumah. Tapi wallahu alam juga dari mananya ya kan, kalau tadi bilang Santet. santet dari sana gitu kan. Saya wallahu alam. Tapi yang saya rasakan ini ada energi asing yang masuk ke rumah tersebut gitu. Yang emang sengaja dimasukin ke sana ya. Ini sengaja ini. Tapi kalau yang ini cewek kesurupan asli atau mental atau gimana sih? Nah, ini kalau konteksnya seperti ini kan, kalau santet ya. Ketika santet dikirim ke suatu rumah untuk menghancurkan keluarga gitu ya. Mana aja yang apes duluan. Nah mungkin wanita ini banyak pikiran atau lagi stres gitu kan, masuk ke sana gitu. Betul. Dan ini juga pernah berlaku ya. Ada seseorang yang menyatet ibunya, cuma si ibunya kuat imannya. Ternyata kena ke anaknya, karena anaknya suka ngelamun, suka banyak masalah. Jadi gitu. Jadi yang ada di rumah aja gitu kan. Ya, yang apes di rumah siapa dia nyerang ke sana. Karena konteksnya saya bilang bahwa jin tidak bisa melakukan apa-apa kecuali kita sendiri yang lupa kepada Tuhannya atau Ya, banyak betul. melamun seperti itu. Berarti kita harus pertebal iman kita ya. Ya seperti itu. Kalau Bang. tapi tetap saja kan kalau sudah masuk kayak gini, energi negatif harus dibersihkan mungkin. Ya, iya, ini selain dari rukiahan orangnya juga harus ruatan rumahnya sebagai pemagaran. Karena manusia itu ada lupa ya, Iya. ada lupa. Makanya rumahnya pun harus dipagari ketika mereka lupa atau melamun, itu ada penjagaan. Tapi tetap syariat kan ya. Iya. Tapi kalau santet itu ya berhubungannya tapi sama manusia dan manusia ya kan. Ya, benar. Mungkin keluarga ini melakukan kesalahan menyakiti hati perasaan seseorang bisa saja, atau seseorang yang sirik kepada keluarga ini bisa ya. Ya bisa. Tapi kalau misalnya kita melawan jinnya, kayaknya malah capek sih kan ya. Jadi kita harusnya yang minta maaf ke siapapun gitu kan, jangan sampai menyakiti perasaan orang lain. Ya, intinya seperti itu. Tapi kan kalau sekarang saya juga banyak ya yang datang ke rumah juga dengan konteks seperti itu. Mereka tidak melakukan kesalahan apapun, kalau orang yang sirik ya sirik aja gitu. Iya. Oke. Ada aja ya perilaku sirik mah gitu ya. Ada aja. Namanya orang kan. Iya. Ini ada video berikutnya yang lagi viral banget. Ada emak-emak di Jambi ya yang mendaburkan tanah kuburan. Karena si mama itu jualan bakso. Nah, yang satunya lagi jualan bakso tapi lebih laku. Jadi si mama itu bawa tanah kuburan dan menaruh di depan halaman si mbak yang jualan itu. Dan ini ya videonya. Dengan niat jahat kalau ya. Ini namanya astagfirullahaladzim. Orang iri, astagfirullah. Iya. Naruh tanah kuburan di toko saya. Hai mbak, hah? Hah? Kamu dari mana kamu, hah? Buka nggak maksud kamu, hah? Hah? Nah, ini dia modusnya. Ya. Pura-pura datang gitu kan ya. Dia tuh bawa kresek kan. Iya. Nah, dia pura-pura telepon biar gak dicurigai gitu. Ada ditabur ya ke bawah. Ya ditabur. Tapi ini ada CCTV untungnya ya, jadi Ya, kelihatan. untung ada CCTV. Ini tempatnya emang luas ya. Enak banget kayaknya- buat usaha gitu ya. ya. Kayaknya pengusaha juga sih dia. Betul. Oh iya, modusnya kayak Tuh, ini tempat usahanya kan. bener-bener.
untung udah ketahuan gitu kan, mungkin kalau misalkan kebiarin ya, apakah si tanah kuburan itu bakal menimbulkan efek atau gimana kan? Ya, iya ini kayaknya ada sangkut pautnya dengan spiritual juga ya Kang. Kalau tanah kuburan itu di dunia spiritual yang saya pahami itu adalah untuk apa ya, supaya usaha kita hancur, Mematikan usaha. kata orang Sunda supaya tiis gitu kan, karena di kuburan silokannya dingin dan mati Ya. gitu. Tapi apakah harus cuman ngambil tanah kuburan doang diambil terus ditaburin itu ngaruh, atau harus ada ritual-ritual dulu kan? Ada ritual tertentu Bang, jadi tidak sembarang menaruh media seperti itu, tapi ya harus ada tujuannya gitu kan. Tapi barusan si ibu itu saya cuma disuruh katanya, cuma disuruh. Itu alasan doang sih. Dan kita bisa lihat, kalau akan melihat dari segi tempatnya ya, Ya. apakah ada sesuatu yang sudah atau belum gitu. Si energinya apakah langsung negatif atau masih bagus-bagus aja gitu. Itu biasanya tergantung dari spiritualnya kan. Kalau misalkan spiritualnya yang lumayan agak tinggi keilmuannya, begitu ditabur langsung efek. Langsung efek. Tapi itu juga ada jangka biasanya, kalau yang ini Iya. mah 3 hari, seminggu, sampai sebulan gitu. Iya. Ada jangka gitu. Tapi kalau misalnya sudah ketahuan gini kan pasti dibersihin tuh tanah kuburannya, berarti nggak langsung efek ya, langsung nggak ada ya. Tetap kan, karena siloka doang itu. Oke. Kalau udah ditebar, misalkan tuh tanah kuburan kena hujan hilang, Iya. energi negatif masih ada. Masih ada, karena itu seperti ngundang ya. Iya. Ini tanah kuburan sebagai pengundang saya jin. Nah, jinnya udah datang, oh ini tempat yang harus saya itu mungkin Ya, jatuh. seperti itu kan. Itu kan. Jadi tetap meskipun tanah kuburan yang dibersihkan, ini harus diruat lagi gitu. Iya, ini harus emang dibersihkan, dinetralin ya. Benar gitu. Tapi kalau dilihat ya, ada yang menarik dari segi tempat. Dari segi tempat ini enak banget, luas, pinggir jalan gitu kan, Iya. parkiran luas. Dan kita bisa lihat si cewek yang jualannya juga ini memikat pasti banyak pelanggan ya kan, Ya, pasti secara laku lahiriah, ya, kan. secara lahirnya pasti laku gitu kan ya, Marketing gitu kan. marketingnya. Beda dengan yang tadi ibu-ibu ya, bukan maksudnya membedakan Basically ya. fisik ya, tapi emang marketing tuh emang kayak gitu, emang secara gitu yang enak dilihat pasti laku juga gitu. Tapi saya lihat ini si ibunya juga memakai kan. Si ibu yang tadi? ini nih. Oh ini. Eh, Oh ini memakai sesuatu gitu ya? something. Hmm. Ada energi yang bagus buat nariknya gitu. Selain dari physically, Fisik. lahiriah gitu kan. Oh berarti masih kurang gitu kan? Berarti harus ada sesuatu. Ya double ini. Double ya. Lahir batin. Tapi kan memang kita lihat ya, baksonya juga kelihatan enak sih kan? Itu kayaknya beda banget gitu. Coba dari segi ini emang udah ya pasti mengundang banyak orang buat datang ke sini gitu kan. Ya, benar. Benar banget. Ini udah cocok lah ya. Makanya mungkin si ibu itu udah jualan dari lama-lama gitu kan, tapi kok jadi sepi pada kesini gitu. Ya makanya lahiriahnya juga perbaiki gitu. Iya betul. Tapi bukan berarti orang atau wanita yang memakai hijab kayak gini ya, bukan berarti sifatnya baik juga ya, pasti Enggak, bisa jelek enggak. juga ya. Itu karena hijab tuh kewajiban ya. Iya. Jadi itu beda sama attitude-nya. Iya. Itu mah sifatnya belum tentu ya. Ya belum tentu, karena kan ada juga yang memanipulasi dia seakan harus kayak baik gitu kan. Padahal aslinya enggak. Seperti itu. Banyak faktor sih kalau kayak gitu. Tapi kalau yang saya lihat ini ya ada unsur spiritualnya gitu. Dari si kakak yang ini ya. Dua-duanya. Dua-duanya ada Dua-duanya kan yang bawa itu Oh, iya. spiritual kan, bawa itunya. Jadi nggak Iya. sembarang tanah kuburan gitu. Gak sembarangan kita ngambil terus ditaburin, nggak gitu ya. Enggak, harus ada tingkatan tertentu lah. Berarti Iya. si ibu yang naburin dia punya dukun lah. Iya, istilahnya. punya dekengan lah ya. Iya. Ini bukan hanya terjadi di Jambi, tapi di daerah kita juga pasti banyak ya kan. Ya, banyak kan. Bukan. Saya juga di daerah kita pasien banyak kayak seperti itu. Untuk saling itu ya. Saling menjatuhkan. Ini dari Baruna. Arestu, coba bantu ungkap apa benar yang di samping teman saya itu adalah sosok jin. Terima kasih. Nah ini, ya. Ini foto apa dia? Ini screenshotnya. Aji kok aing ge karik ngeuh nyong eta nu gigireun dikira teh karung. Pas klarifikasi, karung anjing jangan. Yang ini nih ya aku lihat ya. Emang agak gelap sih. Oke. Dan ini motor tapi di atasnya ada sesuatu. Kayak bayangan ya kan. Ini ada videonya kan. Lagi nongkrong. Nongkrong.
Tapi kalau aku lihat sosoknya kayak ada pita sih bajunya. Kayak Jepang gitu. gitu. Oke. Kalau temennya gak mungkin jauh kan? Nah ini udah kita terangin kan. Nah kalau aku sih lihatnya ya, ini tuh kayak ada rambutnya, dan ini kayak naik di atas motor kan. Emang kalau akang lihat gimana sih, ini menurut aku serem sih. Ini astral. Ini Astral. asli astral. Tapi ini kami itu bercak-bercak merahnya apa sih? Kayaknya itu dia memanipulasi seperti gitu kan. Karena makhluk asal itu paling suka ketika kita takut kepada mereka gitu. Jadi dengan dandanan yang seram-seram seperti itu. Padahal bentuknya bukan seperti itu ya, tapi dia bisa memanifestasi, Manifestasi berwujud lah. berwujudnya jadi bisa seperti ini untuk menakut-nakuti. Ya, karena basically bangsa jin bisa berubah jadi apa saja. Iya. Dalam keterangan bahwa bangsa jin tidak ada satu orang pun yang bisa melihat bangsa jin dalam bentuk Bentuk asli. Terkecuali dia bermanifestasi seperti ini, meniru Iya, gitu. meniru manusia ya, kayak bentuk manusia, cuman kayak ada darah-darahnya. Ya, Cuman ya. yang aku aneh kan, kenapa sih setiap kuntilanak itu kalau ada cowok nongkrong suka ada aja, suka genit gitu, suka ketawa gitu. Apa mereka suka juga gitu? Jadi kalau bangsa jin itu suka yang kayak tadi kan, suka di aku Oh, saya iya, ada suka gitu di kan, aku. diakui saya ada gitu. Jadi berbagai cara mereka untuk eksis gitu. Seperti itu. Makanya kenapa di Indonesia tidak ada hantunya Dracula? Iya. Ya, karena yang kita orang Indonesia takuti itu kuntilanak, Sama pocong, pocong gitu kan. ya. Iya, kalau di luar negeri zombie gitu kan. Zombie, Dracula, vampir gitu Iya. kan. Berarti Tapi bangsa jin-jin juga gitu. Oke, berarti ini asli ya? Ini real kan kayak Asli, tapi nggak ada maksud apapun di sana ya? cuman ikut nongkrong doang kayaknya. Karena kadang juga kan kalau siang hari itu ada kuntilanak lagi moyang, katanya lagi berjemur. Emang itu asli? Suka ada Suka kan? berjemur ya? Suka ada. Ini juga. Jadi konteks interaksi astral pada siang hari itu ketika matahari terbit atau hanet moyang. Ya, gitu. Terus jam 12 siang, terus antara asar ke maghrib. Itu suka muncul juga katanya. Ya, suka muncul. Aduh, buat kalian yang suka nongkrong, diingatkan. Ada juga jin yang suka ikut nongkrong dengan kalian gitu. Bukan hanya manusia yang suka nongkrong, tapi jin juga Bener. pengen ikutan ya. Suka. Ya, mungkin si cowoknya jomblo kan. Bisa jadi itu. Atau punya banyak pikiran gitu kan ya. Ya, mindsetnya lagi kemana-mana.